siang teman-teman semuanya. Siang. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bersama Oma, bersama anak saya Fran dan bersama ibu dokter yang telah menangani anak saya kemarin bisa melahirkan. Alhamdulillah kelahiran anak saya, cucu saya di sini berjalan dengan lancar dan baik, dan kondisi sejauh ini cucu saya bersama menantu saya dalam keadaan sehat-sehat. Alhamdulillah. Itu aja yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti silakan. Terima kasih kepada Bapak Haji Faisal atas sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan untuk orang tua baru, Kak Frans, untuk berbagi cerita mengenai proses kelahiran dan perasaan sebagai orang tua baru. Terus. Halo, saya Frans Faisal, istri saya Ida Dewi. Saya baru melakukan persalinan 2 hari lalu di Brawijaya Antasari. Jadi di sini pengalaman saya, alhamdulillah lancar semuanya. Dimulai dari persalinan di jam 6.44. Jadi anak saya lahir bernama Faraninda. Alhamdulillah sehat. Terima kasih kepada Ibu Dokter Sadina yang udah temenin saya. WSG selama ini masih Ibu Dokter juga. Jadi di sini benar-benar ditenangin. Pokoknya jangan sampai panik. Semuanya alhamdulillah lancar. Mungkin kalau ada yang mau tanya, silakan tanya. Ya. Oke, terima kasih Kak Frans. Sekarang kita tanya jawab dengan dokternya dulu ya, Kak Oma. Nah, pertanyaan pertama untuk Dokter Sadina nih sebagai dokter objeknya Kak Indah. Dok, bisa dijelaskan nggak ya gimana kondisi Kak Indah sebelum persalinan dan bagaimana perkembangannya setelah proses melahirkan? Baik, kondisi Kak Indah itu baik, sehat-sehat aja ya, dokter Mas Fran. Sampai lahir beliau tenang, sampai dalam proses persalinan juga tenang, sehingga suami juga mendampinginya juga dengan tenang. Dan Mas Fransnya juga nggak takut lihat darah pada waktu kita operasi. Kira takut, ternyata hebat beliau bagus. Baik, kondisi saat ini juga bagus dan hari ini sudah diperbolehkan. Terima kasih. Iya dok. Nah, dari sisi dokter kandungan juga nih dok, bagaimana jalannya proses persalinan Kak Indah tadi kan secara tenang ya dok ya? Apakah ada tahapan atau penanganan khusus yang dilakukan selama prosedur persalinannya dok? Alhamdulillah karena beliaunya kita sama-sama kooperatif ya, jadinya Kak Indah dan Kak Frans ini saling support sehingga membantu semua dengan proses persalinan bisa berjalan dengan lancar. Oke, sebelum pertanyaannya ke dokter Nela nih dok, ada arahan nggak ya dok dari dokter untuk Kak Indah sama ibu-ibu lainnya nih dok agar masa pemulihan pasca persalinan berjalan aman, nyaman dan optimal? Baik, apapun proses persalinan mau lewat vagina atau mau lewat bawah atau spontan atau normal ataupun mau sesar, yang penting semangat ya, semangat menghadapi proses-proses itu, sehingga yang penting juga itu dukungan dari terutama dari yang satunya yaitu suami, kemudian orang tua ya, bapak, ibu, kemudian lingkungan tempat beliau semua dirawat di sini. Jadi semuanya memberikan semangat sehingga tidak sakit atau bukan sakit ya, maksudnya tidak takut untuk menghadapi proses persalinan ini. Tidak cemas ya. Tidak cemas. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih dokter Sadina. Selanjutnya pertanyaan untuk dokter Nela ya dok ya. Untuk persalinan sesar sendiri dok, biasanya jenis anestesi apa yang paling sering digunakan sekarang dan manfaatnya bagi ibu maupun bayinya itu apa dok? Jadi kepada sebagian besar pasien sesar kita memilih teknik spinal anestesi. Kenapa kita memilih teknik spinal anestesi? Karena teknik itu biasanya pasien ibunya jadi sadar dan tidak ada gangguan nafas. Kemudian juga kita kalau pakai teknik ini kita jarumnya kecil, jadi juga minimal nyeri bagi ibu pada saat tindakan. Juga dosis obatnya sangat kecil, juga efeknya ke bayi jadi minimal. Kemudian juga dan obatnya cepat responnya. Jadi dengan ibunya sadar, maka pada saat mendengar tangisan pertama bayi, ibunya akan
langsung mendengar kontak dengan suara bayi. Itu bedanya dengan anestesi umum. Kalau anestesi umum pasien tidur tidak sadar. Iya. Belakangan banyak yang membahas metode ERAX ya dok ya untuk SC. Apakah Kak Indah menggunakan metode ERAX? Dan sebenarnya ERAX itu apa dan keunggulannya untuk ibu pasca melahirkan itu apa dok? Jadi Mbak Indah menggunakan ERAX. ERAX itu adalah Enhanced Recovery After Cesarean Surgery. Jadi di sini pasien akan pulih cepat karena pasien kita siapkan sebelum operasi dengan puasanya yang tidak terlalu lama, cukup hanya 6 jam puasa makan minumnya. Kemudian 2 jam sebelum ke kamar operasi boleh minum cairan bening, misalnya air putih pakai gula yang ada kalori tinggi. Kemudian selama operasi kita jaga stabil agar tensinya stabil, pasiennya nyaman, tidak mual muntah, tidak pusing. Kalau dingin juga kita hangatin pakai penghangat. Kemudian setelah operasi kita jaga agar nyerinya minimal. Biasanya kita pakai anti nyerinya yang multimodal dengan modalitas yang ada beberapa, tapi kita tidak memakai opioid karena opioid ini bisa bikin pusing, mual muntah, lemes, dan juga bisa bikin gangguan khusus yang lambat jalannya. Jadi di sini kita pakai yang lain yang sehingga dengan mengendalikan nyerinya Mbak Indah bisa cepat mobilisasi, cepat aktivitas ringan, sehingga bisa juga kontak cepat dengan dede bayi, bisa memberikan ASI-nya dan bisa pulih cepat. Itu yang masuk dengan ERAX. Oke, terima kasih ya banyak dokter, terima kasih banyak. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk media kepada keluarga. Media dipersilakan untuk bertanya dan bertanya dengan tertib dan satu persatu ya. Dipersilakan. Untuk Kak Frans, ini kan pengalaman pertama ya Kak, paniknya gimana sih Kak, boleh diceritain dong? Halo, pengalaman paling paniknya ya pas lagi di sesar jujur. Tadi kan dijelasin, karena kan aku harus lihat istriku lagi di black, lagi di inilah, lagi di sesar, jadi aku pengalaman panik. Cuman alhamdulillah dengan dokter adanya dokter di sini semuanya lancar, katanya tenang dan aku emang tenang. Dan langsung diberitahu kan, dan juga habis itu pengaman yang ini adalah mengecek badan. Alhamdulillah semuanya lengkap. Ya terima kasih kepada Allah dan monggo. Bayinya perempuan ya Kak? Bayinya perempuan, ya betul. Bayinya pun perempuan, jadi udah ketahuan di pas lagi 16 minggu. Itu di USG oleh Dokter Sadina. Namanya udah di-skill Kak? Udah, Farhan Indah. Ada Iya. arti khusus dari Kak? Frans dan Indah. Berat dan tinggi badan. Beratnya alhamdulillah pas 3 kilo dan juga tingginya 46 cm. Mungkin opa sama oma gimana nih, tambah lagi baby dia perempuan lagi. Lengkap ya. Nah ini nih, alhamdulillah karena kita dapat cucu baby, kita langsung nih pakai baju pink buat bawa dia pulang hari ini karena dia udah sehat, udah bisa kata dokter dibawa pulang, jadi kita coba ini. Kaget aku. Cucu perempuan, kaget perannya kena mama Bajunya papanya pink. terlalu excellent banget. Jadi terpaksa pakai baju pinknya lah. Papa jangan pakai baju pink loh. Tapi gara-gara cucu perempuannya dia pakai baju pink. Iya lah, pakai baju pink. Tapi oma ada bahagianya ada beda nggak sih? Saat itu kan galak laki-laki, sekarang perempuan. Udah ada kayak nanti gede dikit anaknya Kak Frans mau dandanin apa gitu. Oh iya, karena itu tugas pujian. Dan Danin. Didandanin katanya. Bahagianya beda lagi, Puji nanti. galak kan laki-laki. Ya kalau Opa sih sekarang ya sangat berbahagia sekali karena udah dapat cucu perempuan. Jadi si Puji nggak perlu mendandani lagi. Udah perempuan ini udah jelas. Udah nyata kan. Kalau kemarin kan laki-laki didandanin supaya jadi perempuan kan, sekarang udah perempuan. Jadi rasanya kita udah cukup berbahagia sekali dan bangga sekali. Mudah-mudahan anak ini nanti ya sehat dan panjang umur ya. Kemudian menjadi anak yang soleha dan juga menjadi anak kebanggaan bagi keluarga, membawa kebahagiaan lah buat keluarga si Fran dengan Indah. Ya, kedamaian dan ketentraman. Tapi respon Puji gimana sih? Dia kan tadinya satu-satunya perempuan nih. Terus tiba-tiba matanya kegeser gak sih sama Farhan Indah?
sejauh ini kita lihat dia bangga, dia senang sekali dah. Sehingga kemarin sempat di sini dia nginap dah. Sempat di sini dia nginap untuk apa? Supaya ya dia ingin belum puas dia. Akhirnya hari ini dia datang belum puas, nginap dia di sini. Besoknya supaya sama si anaknya peran lagi. Itu lebih senang banget. Gala udah ketemu belum apa sama panggilannya siapa? Iya. Kalau Gala Sky memang ada kecemburuan sedikit kan. Sehingga omanya kemarin dilarang untuk memegang loh. Nggak boleh megang. Tapi dia sayang banget sama anaknya seperti sayang. Cuma kalau oma megang dilarang. Kasih pengertiannya gimana tuh biar galanya rada sedikit Ya, nanti pelan-pelan. Pelan-pelan itu. Gala anaknya baik. Kalau Puji Uti yang pegang Farah, Gala cemburu nggak? Enggak cemburu dia. Tapi kalau oma cemburu. Nggak boleh kita. Karena dia cucu satu-satunya katanya. Iya, mungkin karena dia satu-satunya cucu si oma katanya. Kemarin Farah diajakin TikTokan sama Uti, banyak banget penontonnya udah punya fans sendiri. Gimana tuh? Gala gimana? Udah dibikinin Akun, ya? iya. Udah dibikin akun sama papanya. Jadi udah banyak yang ngikut ya kan? Iya, Pak juga kaget. Oh, udah banyak ya? Udah banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan harapan ya. Ya. Tapi Kak Frans kan banyak juga artis yang lebih memilih menyembunyikan wajah anaknya ya. Tapi Kak Frans sendiri sampai bikin akun Instagram sebenarnya ada kekhawatiran ya sih Kak? Saya jawab ya. Saya jawab. Ini kita udah terlanjur terbuka nih ya. Jadi keluarga Opa ini kan sudah terbuka semua. Jadi semuanya kemarin memang si Farhan ingin tertutup sebenarnya. Karena udah terbuka keluarga kita, ya udah buka aja lah semuanya. Jadi udah buka aja semua, nggak ada tutup-tutupan lagi. Kan biasanya kan tutup wajah, tutup ini ya. Karena kita semuanya wartawan sih, ya kalian kan udah lama ya ngikutin Opa, udah 4 tahun ya. Jadi nggak ada yang bisa Opa sembunyikan lagi. Udah Nggak ada yang buka bisa aja. sembunyiin. Kalau sembunyi, nanti malam banyak yang datang lagi. Nunggu lagi satu di rumah. Daripada nunggu di rumah sampai jam 10 malam, ya mau buka aja semua dah. Iya. Tapi Kak Frans berarti ada debat-debat sedikit ya sama Opa sama Om. Buat biasa aja. Biasa. Jadi kita udah terbuka aja. Soalnya Iya. kita sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi perhatian publik ya, gimana lagi? Iya. Ya udahlah. Yang penting saya coba aja lah menjaga keluarga saya, menjaga ya yang mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang buruk lah yang terjadi itu ya. Kak Indah sendiri berarti nggak keberatan buat si Farhananda udah di upload di IG? Nggak keberatan kok, aman aja. Tapi Kak Frans, Karena kan cuma juga kita itu aja pas lagi kita belum upload aja itu udah diupload sebelum yang lain. Jadi aja. Kalau nggak tahu ada yang ngetek aku ya udahlah, aku mau makan juga. Ya udahlah mau gimana. Jadi itu Mungkin bentuk kebahagiaan juga ya Kak ya? ya. Kemarin berapa? Udah 2,7 juta ya? Apanya? Upload kemarin? Iya. Kemarin dia upload udah 2,7 juta itu yang nonton. Lu mana lagi nonton kan? lumayan. Iya. Jadi Jadi udah upload Farah terus tiba-tiba perhatian publik kayaknya langsung ke Farah semua. Aku upload sebetulnya cuma buat kebahagiaan aku berdua sih sama aku sama istri aku. Mungkin buat keluarga aku aja sebetulnya. Cuman kalau orang lain senang ya nggak apa-apa. Tapi Kak Frans sudah belajar kayak jadi pokok, apa nanti kalau dirinya nangis di tengah malam belajar sama mamanya kayak gitu, udah belajar kayak gitu kan? Aku baru belajar gendong gitu aja. Kalau gendong alhamdulillah udah mulai bisa. Kalau ganti baju lagi belajar. Kalau ganti-gantian aku udah bilang sama Indah, aku bakalan siap buat gantian malam-malam. Karena kan pas lagi lahiran aja dia ngantuk banget semalam kan. Tidur aja udah susah gitu, karena sesaknya. Jadi aku yang gendong malam-malam. Gitu. Udah pasti berarti gendongnya. Aku akan belajar yang lebih baik ini. Dan Frans, nama lengkapnya artinya apa ya kan? Hah? Nama panjangnya tadi artinya belum di arti dan maknanya belum disebutin. kan? Kalau Paraninda itu kan ini apa? Paraninda itu Frans dan Indah. Jadi kita kemarin tuh susah banget untuk nyari nama. Bingung apa ya namanya ya. Jadi aku pengen namanya kita berdua. Farhananda Faisal. Iya, Paraninda Faisal. Nama opanya ya? Iya. Oh, kan nama papanya juga. Iya. Nggak bisa. berarti Opa terlibat nggak kasih masukan buat namanya Opa?
Maka soal nama Opa nggak terlibat sama sekali. Jadi ini namanya baru sampai si peran aja. Opa nggak terlibat sama sekali. Jadi kalau nanti di perjalanan ada perubahan sedikit bisa aja terjadi. Tapi selain gabungan, ini maksudnya ada artinya belum baku banget ini. Ya, Dia perannya belum baku banget dia peran. Oh, oke. tapi selain gabungan gitu ada makna sendiri gak sih dari nama tersebut? Iya, makanya saya bilang belum baku banget namanya. Belum baku banget. Ini namanya spontan aja kemarin. Oke. Belum baku banget. Bisa berubah berarti. Bisa berubah. Bisa berubah. Ya, Nah, baku. Jadi opanya baru diajak kemarin jadi sama mamanya. Jadi belum baku. Iya. Nah, ya. Nah, Opa satu lagi. Kemarin kan Uti datang bawa kado apa buat anaknya Dafran. Boleh dong ceritain. Uti sama Kak Ai. Nah, boleh dong. Kok nak nanyanya sama Uti sih? Kan Uti nggak ketemu sama kita, Opa. Dafran sudah. Jadi kalau Uti bawa duit aja. Karena dia udah bingung, takut kedobel, dan juga kalau Ai dia udah beli tas. Jadi dia liatin dulu semuanya pada bawa apa, apa yang kurang dilengkapin sama dia. Jadi kalau adikku berdua sebetulnya nunggu orang lain dulu ngirim, nanti yang kurang mereka yang lengkapin. Katanya mereka begitu maunya. Kalau Opa omanya apa Dafran? Kalau aku cuma pengen mereka berdua hadir aja. Masya Allah. Ya. Sempat bawa juga kemarin ya? Mau duit kok. Berarti Dafran sudah siap nanti kalau Farah diculik sama Uti. Mau didandanin. Mau didandanin berarti kan rajin banget tuh. malah senang dia. Ya, apa-apa. Jadi duitnya aman kan. Ya, Pak Gantong, terus aku juga bisa berduaan dulu. Tapi kondisi mamanya sendiri sekarang gimana tuh? Alhamdulillah baik. Sekarang kan si Farah lagi gendong aja sama istri aku, makanya dia lagi nggak ikut sekarang gitu. Jadi mohon maaf karena istri aku lagi gendong. Lagi excited banget. Habis pasien melahirkan kondisinya sehat dan Sehat, stabil. alhamdulillah. Alhamdulillah normal seperti biasa. Tapi Kak Fran kan sebelum lahiran Kak Indah sendiri kan sempat sakit ya, masuk rumah sakit. Itu berpengaruh nggak sih sama proses melahirkan? Nah itu aku jujur aja takut banget. Habis itu aku langsung ke dokter, tanya dokter Sadina juga gimana penanganannya. Mungkin bisa tanya ke dokternya kali ya. Jadi aku minggu lalu 3 hari lah pokoknya. Kalau mau lengkapnya tanya ke dokter. Gimana tuh? Boleh dong. Apa biasanya kan orang Minang tuh ada turun mandi atau ada tradisi apa gitu, nanti Farah ada tradisi gitu juga nggak sih nanti, atau 7 harian? Sorry apa namanya? Akikah. Akikah aja. 1 bulanan. Ya, tadi ada pertanyaan tadi, ya seharusnya kan dijawab oleh Bu Dokter dulu. Iya. Jadi tadi pertanyaannya masalah beberapa waktu yang lewat si Indah kan pernah kena flu ya Maya. Memang kami sekeluarga, saya sendiri juga mencemaskan itu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala lah di bayinya ya. Mudah-mudahan sehat. Kalau masalah tradisi ya biasa kalau di kita kalau sudah lahiran anak biasanya kalau udah tanggal pusar itu dia akikah. Jadi insya Allah biasanya tanggal pusar berapa hari ya dokter? Tergantung 3-4 hari ya. Mungkin ya, kalau sepakat nanti kalau waktu ada sekeluarga begitu besar tanggal mungkin kita akan mengadakan minggu keluarga ya. Itu melihat situasi dan persiapan. Itu aja, mungkin itu aja kali ya. Ada yang lain? Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya.